Shalom, saudaraku, saya memutuskan untuk membagi renungan setiap hari oleh karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan kami bisa bertemu dengan jemaat setiap hari, dan beberapa orang mengirim pesan kepada saya secara pribadi bahwa mereka senang jika setiap hari mereka dapat mendengar firman Tuhan, mereka merasa tenang, merasa damai sejahtera, bisa lebih kuat di tengah-tengah krisis ini. Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah tema yang sangat menarik sekali bagi saya, yaitu rahasia menjadi makin lama makin kuat. Secara logika, apabila kita bertambah usia, orang itu akan menjadi makin lama makin lemah ya, secara biologis ya. Umur kronologisnya bertambah tetapi umur biologisnya menurun. Namun firman Tuhan ini menyingkapkan sebuah rahasia bagaimana menjadi makin lama makin kuat. Rahasianya adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Ya, saya baca satu ayat dari Mazmur pasal 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Dan ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, saudara-saudara, di dalam ada seorang tokoh Alkitab ya, namanya adalah Kaleb ya. Saudara pasti mengenal nama itu ya. Satu di antara dua pengintai yang berhasil masuk ke tanah perjanjian dari semua yang keluar dari Mesir, kecuali mereka yang lahir di padang gurun ya. Nah, saudara, pada waktu dia datang kepada Yosua, dia berkata, "Engkau tahu apa yang diucapkan oleh Musa hamba Tuhan itu ketika kamu dan aku," ya, kalau saya bahasakan seperti itu, apa yang dia janjikan kepadaku, bahwa setiap tempat yang diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Lalu pada waktu itu Kaleb berkata kepada Yosua, pada waktu firman Tuhan itu disampaikan oleh Musa, umurku waktu itu adalah 40 tahun. Dan sekarang telah lewat 45 tahun, namun kekuatanku sama untuk keluar masuk dan untuk berperang. Jadi berikan aku Hebron. Nah, saudara, ketika itu Hebron didiami oleh orang-orang keturunan suku Enak, keturunan raksasa. Namun pria tua berumur 85 tahun ini berkata, kekuatanku sama ketika berumur 40 tahun dan 85 tahun. Saudara bayangkan, sekarang ini banyak orang yang umurnya 40 tetapi kekuatannya seperti orang 80. Sebaliknya ada orang yang bisa saja umurnya lebih banyak dari mereka, mungkin 50, 60, tetapi mereka secara physically masih sehat. Nah, saya kasih tahu rahasianya ya. Nah, yang pertama saudara, rahasia untuk makin lama makin kuat. Ayat 3 dari pasal 84 Mazmur, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Yang pertama, rahasia makin lama makin kuat adalah motivasi ya. Apa yang memotivasi saudara untuk hidup? Apa yang mendorong saudara untuk hidup? Mazmur ini adalah mazmur di mana orang-orang Yahudi biasa berziarah ke kota suci Yerusalem. Dan dengan transportasi naik keledai, mungkin unta, dengan transportasi seadanya, berjalan kaki bahkan. Namun mereka makin lama makin kuat. Kenapa? Karena dikatakan mereka hendak menghadap Allah di Sion atau Yerusalem. Jadi cinta untuk Tuhan, cinta untuk rumah Tuhan, itu membuat mereka terobsesi sehingga mereka berjalan bukan makin lama makin lemah, makin lama makin loyo, tetapi makin lama makin kuat. Kalau saudara mencintai Tuhan, cinta kepada Tuhan, dan Tuhan pasti cinta kepada saudara. Cinta itu adalah api yang menggerakkan seseorang untuk terus bergairah, terus bergairah. Kalau sudah mencintai keluarga saudara, mencintai anak-anak saudara, mencintai pasangan saudara, saudara tidak akan keberatan untuk kerja keras, banting tulang. Saudara akan selalu puas walaupun saudara bekerja keras. Kenapa? Karena saudara mencintai. Jadi motivasi dalam hidup itu penting.
penting saudara mencintai Tuhan, saudara sadar bahwa saudara dicintai oleh Tuhan. Yang kedua adalah di dalam ayat 5, berbahagialah orang-orang yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Yang kedua adalah gaya hidup, lifestyle. Gaya hidup yang suka memuji-muji Tuhan, terus memuji-muji Tuhan, ya. Saudara-saudara, bukan terus menggerutu. Karena saudara-saudara, ada sebuah penelitian yang dilakukan di salah satu university di Jerman, di mana suatu hari mereka mengumpulkan 100 orang dan dimasukkan di satu ruangan, lalu mereka kemudian menyetel sebuah lagu hymns, ya, lagu-lagu klasik itu. Kemudian 100 orang ini disuruh untuk menyanyi, mengikuti lagu itu, musik itu. Lalu mereka menyanyi, dan setelah itu mereka dites kesehatannya. Ternyata sistem imunitasnya, metabolisme, daya tahannya meningkat. Nah, kesempatan lain mereka mengumpulkan 100 orang yang sama. Lalu mereka disuruh dalam satu ruangan diputar lagu yang sama, tetapi kali ini tidak boleh menyanyi, diam saja. Dan setelah lewat masa itu, mereka dites kesehatannya, ternyata tidak ada perubahan apa-apa. Saudaraku, teruslah memuji Tuhan. Milikilah gaya hidup yang suka memuji Tuhan. Selalu bersyukur, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, rahasia untuk menjadi makin lama makin kuat adalah di dalam ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang ketiga adalah andalan. Siapa yang engkau andalkan? Jikalau kekuatanmu engkau andalkan kepada Tuhan, maka saudara, secara logika orang yang mengandalkan Tuhan itu jarang stres, saudara. Sedangkan stres adalah salah satu pemicu terbesar menyebabkan orang mengalami berbagai macam gangguan kesehatan dan penurunan sistem metabolisme tubuh mereka. Nah, saudara, saya mempunyai kesaksian. Pada waktu umur saya 40 tahun, kalau saya naik tangga untuk pergi ke Menara Doa, naik turun tangga, itu saya sambil ngos-ngosan, ya, rasanya sepertinya napasnya itu memburu. Nah, namun saudara-saudara, setelah saya berumur 57 tahun, saya bisa lari 1 kilo tanpa berhenti dan saya tidak ngos-ngosan. Saudara, secara logika kan tidak masuk akal. Namun saya percaya bahwa kekuatan yang dihasilkan, yang saya dapatkan itu bukan kekuatan saya, tetapi hasil dari mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bijak. Karena dengan mengandalkan Tuhan, mereka sebetulnya menghemat energi mereka sendiri. Mereka menghemat kekuatan mereka sendiri. Siapakah yang saudara andalkan dalam hidup ini? Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Saya akan akhiri dengan Yeremia 17 ayat 7. Ya, izinkan saya membaca ayat ini untuk saudara, ya. 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, perhatikan, orang yang mengandalkan Tuhan itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak mengalami panas terik, selalu seger, ya, tidak stres, tidak tertekan. Masalah sih banyak, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan ini tetap segar, tetap fresh, tidak khawatir dalam tahun kering. Ini masa krisis, saudaraku. Kita tidak akan khawatir karena kita mempunyai sumber yang tetap dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tetap produktif. Saudaraku, saya berdoa, saudara perhatikanlah firman Tuhan. Hari ini saudara menemukan rahasia makin lama makin kuat. Tuhan memberkati saudara.